grup WhatsApp. Sebelum saya mulai, saya ingin video profilnya diaktifkan dulu. Ya, saya mau print screen. Tapi MTQ nasional tuh nggak ada. MTQ nasional tuh tidak nasional. Itu nggak, dananya bukan dari ke biro kemahasiswaan kayak gitu. Ya, yang lain mana? Pada kemana nih yang lain? Nggak ada kendaraan nanya gue di biro gitu apa? Ada. Ruang kita sendiri. Oke ya, saya print screen. NetBeans udah diinstal semua ya di laptop kamu ya? Ada ini kan kompetisi olahraga. Sudah? Universitas ya. Itu nanti. Jadi nanti pada saat praktikum baru kita mempraktekkan. Kebetulan NetBeans saya lagi masalah ya, lagi error ya, jadi saya belum bisa mempraktekkan di sini gitu. Oke, terima kasih ya sudah saya print screen. Kemudian materi sudah saya kirim ya untuk pertemuan hari ini. Saya menjelaskannya poinnya. Oke, untuk kisi-kisi UTS-nya dari materi-materi yang sudah disampaikan ya, sifatnya lebih ke arah teoritisnya. Untuk praktek nanti setelah UTS baru kita lebih banyakkan prakteknya. Kemudian di sini pada pertemuan ini adalah saya membahas tentang abstrak dan interface. Ya, jadi pada pertemuan ini diharapkan kamu mampu mengenal kelas interface, kemudian memahami kelas abstrak pada bahasa pemrograman Java. Itu ya, pada prinsipnya semua bahasa pemrograman sama ya. Mau menggunakan bahasa pemrograman Microsoft Visual Studio.NET atau menggunakan Java, ya itu sama. Dalam bahasa pemrograman ada yang namanya dengan kelas ya, ada kelas interface, ada kelas abstrak. Oke, lanjut di slide berikutnya. Kemudian apa sih itu kelas abstrak ya? Ada kalanya pada kasus tertentu kita ingin mendefinisikan kelas induk yang di dalamnya terdapat deklarasi metode yang tidak ini memerlukan ya memerlukan implementasi sama sekali. Jadi metode tersebut selanjutnya diimplementasikan oleh kelas turunannya. Ya, misalkan ada nama kelasnya adalah kelas manusia. Kemudian di dalam kelas manusia ada atributnya. Kemudian atributnya misalkan rambut ikal atau misalkan warna kulitnya putih atau hitam. Ya. Kemudian ini kan objeknya adalah manusia. Kemudian untuk metodenya misalkan manusia berlari, manusia jalan, gitu ya, berjalan, berdiri atau misalkan lari. Nah itu adalah yang dinamakan dengan metode. Begitupun kita mengambil contoh misalkan kelas, misalkan kelasnya mahasiswa. Di dalam kelas mahasiswa itu ada yang namanya misalkan kelasnya mahasiswa, kemudian ada kelasnya ya, ada kelasnya itu atributnya, kemudian ada mata kuliahnya apa, kemudian ada jamnya gitu, yaitu adalah itu contoh tadi contoh dari kelas gitu ya. Kemudian ada yang namanya metode. Di dalam metode misalkan metodenya apa? Misalkan mahasiswa mengisikan presensi kehadiran, kemudian mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Itu adalah contoh daripada kelas ya.
kemudian ada metodenya. Metode itu bisa secara gampangnya adalah sebuah aktivitas ya, untuk menentukan sebuah aktivitas gitu ya. Jadi itu sih bahasa gampangnya gitu ya. Kalau misalnya bahasa yang lebih spesifik lagi, kamu bisa lihat dari banyak referensi internet ataupun buku-buku terkait dengan bahasa pemrograman di Java ya, mengenai pengertian metode. Oke, lanjut ke abstract class ya. A class with at least one abstract method must be declared abstract class. Artinya sebuah kelas itu bisa membuat beberapa metode ya yang harus dideklarasikan di dalam kelas abstrak. An abstract class cannot be instantiated. Jadi kelas abstrak itu nggak bisa diinisiasi ya. Oke. Lanjut di abstract class diagram. Ya, ini ada contoh-contohnya terkait dengan abstract style. Nah, di sini biasanya ada tulisan less normal method. Ini artinya adalah kita membuat sebuah metode dengan nama normal. Ya, untuk penamaan bagaimana? Untuk penamaan bebas. Kalian bisa membuat sebuah metode, nama metode sesuai dengan apa yang diinginkan. Dengan catatan kamu harus paham dulu metodenya, udah tahu nama metodenya, kemudian nanti kan kita panggil di sebuah skripnya ya. Kemudian ada yang namanya abstract method ya, pokoknya ada lambang-lambang seperti ini adalah metode itu adalah sebuah aktivitas ya. Kalau bahasa yang mudah dipahaminya ya, bahasa saya adalah bahasa yang gampang gitu ya. Jadi metode itu ini ada objek itu mau kita apakan, mau kita gerakan, mau kita apakan nih. Nah, itu yang dinamakan dengan metode. Ya. Ini painting, ini adalah nama sebuah kelas ya. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah sebuah skrip sederhana terkait dengan penamaan daripada sebuah kelas. Kita membuat sebuah kelas dengan nama abstrak ya. Dimana dari kelas abstrak ini kita buatkan namanya abstrak parent. Ya, di mana di abstract parent ini kita membuat tipe datanya adalah string, public string to string. Ya. Ini adalah bahasa di Java ya. Kemudian this is class parent, kemudian public abstract, void abstract method. Ini adalah sebuah metode. Kemudian kita membuat namanya child. Tadi adalah abstrak orang tua, sekarang abstrak. Sekarang kita membuat anak ya, public class anak. Jadi di dalam anak itu kita memanggil dari ini abstract parent ya. Kemudian public void ini membuat ini adalah implementing abstract method. Jadi bagaimana mengimplementasikan metode ya abstrak. Berapa sayang? Oke, lanjut lagi. Oke, sebentar ya. Sebentar ya. Oke, lanjut ya. Lanjut. Di sini public class child action abstract parent ya. Jadi di sini adalah ini saya contoh skrip sederhana aja ya. Jadi di sini membuat sebuah kelas
anak, kemudian actionnya kita memanggil publik kuliah dan buatin kelasnya orang tua gitu ya. Di sini adalah abstract method, implementing abstract method ya, kira-kira seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Sebelumnya saya minta maaf karena memang kadang Zoom meetingnya suka terlambat ya, karena ada beberapa yang ada urusan yang harus saya selesaikan. Itu ya, saya minta maaf sebelumnya. Baik, Oke, sampai di sini mungkin kalau ada yang mau ditanyakan silakan lewat WA Group. Kemudian untuk NetBeans-nya, karena NetBeans saya bermasalah, lagi saya cari permasalahannya. Kemudian kenapa saya belum bisa mengimplementasikan atau mempraktekkan di cara mudahnya menggunakan NetBeans. Kemudian untuk di praktikum, insya Allah nanti udah pada insya Allah bisa semua kita praktekin prakteknya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Pak, saya belum absen. Oh, untuk absen nanti lewat ini ya, Google Pasilamu BJ, kode kelasnya saya kirimkan di grup, kemudian di Sia Ubarajaya juga. Ya. Oh, baik, Pak. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jika tidak, kalau bisa sebelum dipraktekkan, kamu juga bisa mempraktekkan itu ya, mempraktekkan yang udah skrip sederhana aja, skrip sederhana yang ada di materi yang saya sampaikan. Sebelumnya nanti baru kita rame-rame kita ngulik bagaimana langkah-langkah membuat programnya. Oke, dari saya itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.